Halo sahabat cahaya sukses, apa kabar? Kalian pernah gak sih ngerasa hidup ini kayak perjalanan panjang, tapi kita gak tahu sebenarnya mau kemana? Ya, mungkin sebagian dari kita pernah merasa kayak gitu, termasuk Naya, perempuan yang menjadi tokoh cerita kita kali ini. Naya ini adalah sosok yang kelihatannya punya segalanya. Karir oke, teman-teman yang menghargai dia, dan pencapaian yang bisa bikin siapapun iri. Tapi yang orang-orang gak tahu, di balik semua itu, Naya sering banget ngerasa kosong. Kayak ada yang hilang, tapi dia gak bisa benar-benar nemuin apa yang hilang itu. Naya terus jalan, terus sibuk sama hidupnya yang padat. Dia selalu ngejar deadline, target, dan pengakuan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita lihat dari luar, mungkin dia tampak kayak orang yang sukses. Tapi di dalam, Naya kayak ngambang. Pernah nggak kalian merasa gitu? Badan ada di sini, tapi hati kalian entah di mana. Suatu sore Naya duduk di sebuah kafe. Dia lagi nungguin temannya yang belum datang. Di depannya ada secangkir kopi yang perlahan mulai mendingin. Dia ngeliat ke sekeliling, melihat orang-orang yang juga sibuk. Ada yang lagi serius ngerjain laptop, ada yang ketawa-ketawa sambil ngobrol sama temannya. Tapi Naya, dia merasa sendirian. Waktu dia melihat ke arah kopi yang dingin itu, dia mulai mikir, kenapa ya gue selalu sibuk? Gue selalu lari, tapi kemana sebenarnya? Nah, kalau kita pikir-pikir, hidup kita ini kadang kayak kopi panas, teman-teman. Di awal kita semangat, kita punya energi, kayak kopi yang masih beruap. Tapi semakin lama, kalau kita terus-terusan sibuk ngurusin hal lain dan lupa buat menikmati momen, kopinya jadi dingin. Rasanya udah gak enak lagi. Sama kayak hidup. Kalau kita cuma fokus lari tanpa pernah berhenti buat menikmati apa yang ada, kita bakal kehilangan rasa. Dan itu yang Naya mulai rasain. Hari-hari Naya terus berjalan kayak biasanya. Bangun pagi, kerja, lembur, pulang malam. Tapi setelah momen di kafe itu, ada yang berbeda. Naya mulai lebih sering mikir. Dia mulai ngerasa ada yang salah. Dia kayak lagi nyetir mobil yang jalannya kencang, tapi gak tahu sebenarnya mau kemana. Pernah kan kalian ngerasa gitu? Kita ngegas terus tapi lupa ngarahin setir. Sampai akhirnya suatu malam, Naya pulang kerja dengan badan yang super capek. Dia langsung masuk ke kamarnya dan gak sengaja ngeliat cermin di dinding. Di situ dia berhenti. Dia ngeliatin bayangan dirinya sendiri di cermin. Mata yang dulu bersinar karena semangat, sekarang kelihatan lelah. Wajah yang selalu tersenyum di depan orang lain, ternyata menyimpan rasa berat yang lama dia pendam. Saat itu, Naya kayak ditampar realita. Dia sadar, dia udah terlalu lama lari dari dirinya sendiri. Dia sibuk ngejar pengakuan orang lain, tapi lupa buat dengerin apa yang hatinya inginkan. Naya benar-benar gak mengenali dirinya di cermin. Dan di sanalah Naya mulai memutuskan buat berubah. Malam itu dia matiin semua gadgetnya, laptop, ponsel, semuanya. Dia duduk diam di kamarnya, cuma ditemani suara detik jam. Awalnya kesunyian itu bikin dia gak nyaman, tapi pelan-pelan Naya mulai dengar suara yang lebih dalam. Bukan suara dari luar, tapi suara dari hatinya sendiri. Sesuatu yang udah lama dia abaikan. Teman-teman, kalau kita pikir-pikir lagi, hati kita ini kayak sebuah rumah. Kadang kita suka pergi terlalu jauh, ngejar hal-hal di luar sana, sampai kita lupa buat pulang. Kita lupa, rumah kita itu tempat yang paling nyaman buat kita. Begitu juga dengan Naya. Dia terlalu jauh lari, tapi akhirnya dia sadar, yang dia cari selama ini bukan ada di luar sana, tapi ada di dalam dirinya sendiri. Seiring waktu, Naya mulai belajar buat melambat. Dia nggak lagi ngerasa perlu lari ngejar ekspektasi orang lain. Dia belajar buat menikmati hal-hal kecil yang selama ini dia lewatin. Seperti secangkir teh hangat di pagi hari, suara burung yang berkicau, atau sekedar duduk di taman dan merasakan angin di wajahnya.
Hal-hal sederhana yang dulu mungkin gak pernah dia anggap penting, sekarang jadi bagian penting dari hidupnya. Lambat laun, Naya mulai ngerasa lebih damai. Dia tetap punya mimpi, tetap punya ambisi. Tapi sekarang dia melangkah dengan tenang. Gak perlu terburu-buru. Naya ngerti bahwa pulang bukan berarti kembali ke rumah secara fisik, tapi pulang ke hati kita sendiri. Di sana, kita bisa menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah teman-teman, dari cerita Naya ini kita bisa belajar banyak hal. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal-hal di luar sana. Karir, target, pengakuan dari orang lain, sampai lupa buat dengerin diri sendiri. Hidup ini kadang kayak kopi panas yang lama-lama bisa dingin kalau kita nggak menikmati momen-momen kecil di dalamnya. Kita perlu berhenti sejenak, mengambil napas, dan pulang ke dalam diri kita. Karena di sanalah kebahagiaan sejati bisa kita temui. Itu tadi cerita tentang Naya yang akhirnya menemukan kedamaian dengan pulang ke dalam dirinya sendiri. Mungkin banyak dari kita juga merasa sama seperti Naya, selalu sibuk, selalu lari, tapi nggak tahu kemana sebenarnya tujuan kita. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa kadang kita perlu melambat, berhenti, dan dengerin apa yang sebenarnya hati kita inginkan. Terima kasih banyak udah dengerin cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita inspiratif berikutnya. Salam sukses dari Cahaya Sukses.